Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi hari ini teman-teman ya, kita akan kembali lagi mereview dan menjelaskan apa saja sih nilai tambah atau fitur tambahan dari speaker Sony atau soundbar Sony di seri HTS 400. Nah, dan seperti biasa di sini kita juga akan menjelaskan fitur-fitur unggulan dari speaker ini, dan terakhir nanti tentunya kita akan spill kualitas audio dari soundbar Sony ini. Tapi untuk kalian seperti biasa jangan lupa untuk terus dukung channel ini teman-teman ya, dengan cara klik like, subscribe, dan di share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Nah, oke, jadi yang pertama di sini kita bisa lihat inilah dia tampilan fisik dari soundbar Sony di seri HTS 400. Nah, untuk kelengkapan dari soundbar ini, setiap pembelian kalian akan mendapatkan dua paket ya, dua set ya, mulai dari center dan satu subwoofer. Nah, sekedar info untuk kelebihan pertama dari speaker Sony di seri HTS 400 ini, dia sudah menggunakan teknologi wireless speaker ya. Jadi antara center dan subwoofernya bisa kalian taruh terpisah ya dengan dua kabel power listrik. Yang perlu kalian siapkan itu hanya dua colokan kabel listrik ya untuk memposisikan dari soundbar ini. Kalian boleh menempatkan soundbar ini berdampingan seperti ini, atau bagian atas dan bagian bawah kiri kanan seperti ini, atau kalian bisa setup di bagian belakang kalian sehingga kalian mendapatkan teknologi suara surround-nya. Ke depan dia nembak suara, belakangnya juga dia mendapatkan efek-efek suara tambahan lagi. Nah, senternya ini berfungsi untuk vokal, dan untuk subwoofer ini untuk suara bassnya. Mungkin ada dentuman tabrakan ketika kalian nonton film atau pukul-pukulan, lebih terasa ya kalau kalian posisikan dengan tepat soundbarnya. Oke, yang pertama di sini kita bisa lihat untuk fitur unggulan dari bagian senternya ini, kelengkapannya kita bisa lihat fitur-fiturnya. Yang pertama itu dia sudah support dengan eSports Pro Front Surround ya, jadi tembakan suara ke depannya itu sudah menggunakan teknologi surround, sehingga suaranya menyebar ya ke seluruh area, baik dari kiri, kanan, dan atasnya sudah mendapatkan efek-efek suara surround-nya. Oke, dari segi power suara pun dia sudah menggunakan 330 watt, jadi itu bukan listrik, yaitu untuk ukuran suara dari soundbarnya. Selain itu dia juga sudah support dengan Dolby Digital, serta untuk kelengkapan inputnya dia ada Bluetooth, USB playback, dan HDMI. Jadi sudah sangat komplit sekali ya, kita bisa lihat. Nah, selain itu kelebihan lainnya, dari daya tahan atau body build quality dari soundbar ini tidak usah diragukan lagi ya, dengan harga yang cukup kompetitif menurut saya ya, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Soundbar ini di bagian depan bodinya ini dia menggunakan bahan full metal, dilapisi metal ya di bagian depannya ini, dan terdapat LED untuk settingan di bagian depannya. Nah, di sini kita bisa lihat settingannya itu yang merupakan ada functionnya, ada TV. Coba kita ubah-ubah ya. Nah, ada TV, ada mode standby di sini. Kita coba cek ya. Sini settingan untuk TV-nya, TV dan Bluetooth aja ya. Kita bisa lihat di sini. Coba kita nyalakan dulu. Lihat, ini dia tombol-tombol. Tombol ini berada di bagian atas ya, atau kalian bisa setting menggunakan remote juga. Nanti dapat remote sih setiap pembelian dari soundbar Sony ini. Nah, di sini ada settingan TV dan Bluetooth saja. Oke, kita bisa lihat. Nah, selain itu di bagian atas tampilan settingannya kurang lebih seperti ini. Ini tombol power, ini Bluetooth, dan ini volumenya. Nah, untuk volumenya ini maksimum 100 teman-teman ya. Selain itu untuk penempatan dari bagian center Sony ini di soundbar ini, dia bisa ditempatkan menggantung ya, karena sudah tersedia lubang skrup di bagian samping kiri dan samping kanannya. Ada 1, 2 di bagian kiri kanannya. Oke, kabel powernya sudah plug and play. Di sini ada USB, ada HDMI, optikal pun juga udah bisa. Jadi sudah sangat komplit untuk input dari soundbar Sony ini. Nah, ini untuk senternya. Sekarang kita review untuk tampilan subwoofernya. Nah, untuk besar subwoofernya kurang lebih segini ya, kita bisa lihat tampilannya. Dari segi build quality pun dia menurut saya sih lumayan oke. Bahannya dia sudah menggunakan bahan partikel, bagian depannya dia baru plastik, dan bagian ininya baru menggunakan metal. Ini dia tampilan. Tidak terlalu besar ya. Dan di sini untuk inputnya hanya terdapat kabel power. Kita bisa lihat. Listriknya kurang lebih 75 watt, tidak terlalu besar. Di bagian belakangnya ini dia menggunakan bahan metal ya.
untuk penutupnya terdapat ventilasi juga untuk pengeluar udara panasnya. Oke, itu untuk subwoofer dan senternya udah saya jelaskan semua ya. Fitur-fitur unggulan dari soundbar Sony di seri HTS 400 ini. Nah, untuk harga pun kalian nggak usah khawatir, harga dari soundbar Sony ini kurang lebih di kisaran 2850 ya. Kalian sudah mendapatkan sepaket soundbar dengan teknologi wireless dan subwoofer ya. Senternya pun sudah support dengan S4 surround. Jadi suaranya sudah hampir sama ya, menyerupai lah seperti kalian nonton di bioskop dengan harga 2850. Oke, dan terakhir sekarang kita akan spill kualitas audio dari soundbar Sony ini. Sip, langsung saja kita mulai. Nah oke, jadi langsung saja ya kita tes untuk kualitas audio dari soundbar Sony di seri HTS 400 ini. Oke, langsung saja kita play. Coba kita ulang lagi sekali ya. Nah oke, jadi kurang lebih itu saja sih tahap pengetesan kualitas audio dari soundbar Sony di seri HTS 400. Menurut kalian bagus atau enggak, kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Tapi menurut saya sih untuk harga segini tentunya sangat worth it sekali ya, karena banyak fitur yang akan kalian dapatkan ketika membeli soundbar dari Sony ini. Nah untuk harganya saya spill kembali, harganya itu kurang lebih di kisaran 2.850-an. Dan untuk kalian yang ingin membeli soundbar ini, kalian bisa langsung datang ke toko kami yang ada di Bali ya, dengan nama Toko Grand Bumi Mas Bali, atau kalian bisa langsung check out melalui link di bawah yang sudah saya cantumkan. Oke, jadi kurang lebih itu saja sih untuk review kita kali ini. Untuk kalian jangan lupa juga terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Harta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.